dalam acara pagi hari ini. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024, Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 507/KW/13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdis, Ibu Dr. Fatimah, serta seluruh guru PAI SD Kabupaten Sumeneb. Lebih khusus mohon maaf ada guru saya Bapak Muhammad Budi yang saya hormati, yang saya banggakan. Dia guru saya dari MI sampai MTS. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim dalam rangka diseminasi penguatan moderasi beragama untuk guru PAISD. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Sekdis, Bapak Ibu yang saya hormati, moderasi beragama ini sudah tidak lagi hanya menjadi ranahnya Kementerian Agama, tetapi sudah lintas kementerian termasuk pemerintah daerah punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan penguatan moderasi beragama sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Jangan PP, kalau PP pemotongan pajak, tapi kalau Perpres tentang penguatan moderasi beragama. Makalah karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama di semua lini. Kalau di level pusat kementerian dan juga lembaga, di level bawah semua lini Kementerian Agama punya tanggung jawab penguatan moderasi beragama dengan semua sektornya. Pun juga dalam hal ini para guru dan insya Allah juga Dinas Pendidikan punya tanggung jawab yang sama dalam rangka penguatan moderasi beragama. Nah, dalam hal ini para guru PAI ini bukan pelopor saja, tapi pendekar penguatan moderasi beragama. Kenapa saya katakan pendekar? Karena ajunan punya senjata. Apa senjatanya? Sampean adalah guru PAI yang setiap hari bertemu dengan siswa dan siswi di kelas, yang mana penguatan moderasi beragama harus dimulai sejak dini. Kalau tidak, maka paham-paham yang lain yang masuk kepada siswa-siswi kita. Moderasi beragama tidak abstrak Bapak Ibu sekalian, tapi moderasi agama itu ada indikatornya. Sedikit saja, saya tidak narasumber, sambutan saja. Jadi indikatornya pertama komitmen kebangsaan. Jadi orang yang moderat mesti cinta pada tanah air. Maka sebaliknya yang tidak moderat akan membenci tanah airnya, tidak bangga pada Indonesia. Selalu membandingkan negara-negara lain padahal dia tidak pernah ke negara itu, hanya lihat dan dengar di media sosial. Sedangkan siapa yang jalan asodut, lahir, tumbuh, berkembang di sini, gaji dari pemerintah, masih mengejek-ejek pemerintah, tidak cinta pada tanah air. Ini satu persoalan. Kenapa muncul begini? Ini bukan hanya perilaku, tapi berasal dari pola pikir yang tidak moderat. Seringkali membenturkan antara agama dengan negara. Ini masalah. Tapi saya yakin para guru ini tidak ada yang berpikiran seperti itu. Kalau ada, ya mari kita revisi bersama-sama.
mungkin kita makan gaji dari pemerintah, APBN, APBD, tidak mau sama negara. Kalau mau sama gajinya, mesti mau sama negaranya. Pun juga sebaliknya, mau sama negaranya, maka juga mau terhadap semua aturan yang ada di negara ini. Ar-ridha bisyai' ridha bima yatawaddad anhu. Kita mau menjadi bagian dari negara kita, kayak harus patuh pada aturan yang ada di negara. Apalagi PNS. Itu seperti itu. Mohon maaf, agak bubur dari pantai. Jadi ini memang kewajiban kita Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan moderasi beragama. Bukan lagi orang lain, tapi memang kita. Dan para ulama kita ajarkan bahwa negara itu menurut ulama kita ada 2 syarat penting sebelum kita membenturkan agama dan negara. Ada 2 syarat penting agama, negara menurut ulama. Karena bagi ulama-ulama kita yang paham agama, negara itu laisah ghaya, lakin wasilah. Negara itu adalah bukan tujuan, tetapi perantara, wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Makanya ada 2 syarat penting negara itu harus diakui sebagai darul Islam. Apa? Pertama adalah himayatul. Negara harus menjaga agama. Dan negara kita kurang apa terhadap kita? Bapak Ibu bikin maulid, mulai kedua Quran sampai maulid akbar di pendopo, maulid akbar di stadion, semuanya seperti itu. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks beragama? Melarang apa negara terhadap praktek agama Islam? Memfasilitasi, makanya kemudian dibentuklah Kementerian Agama dalam rangka apa? Himayatul din, menjaga agama. Yang kedua adalah prasyarat negara adalah siasatul dunya. Negara harus mengurus urusan dunia dari masyarakat. Dan negara mengurus itu, makanya ada banyak ada Kementerian Pendidikan, ngurus pendidikan anak-anak kita. Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang lainnya. Bahwa negara kita tidak ideal, mana ada negara yang ideal di dunia ini? Sama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu marilah, jadi artinya bahwa negara ini negara yang besar, punya 17.000 pulau. Saya kira ini guru-guru pasti paham ini. Dan jangan dibandingkan dengan negara kecil tetangga yang penduduknya hanya 30-40 juta. Sakoni tak paling gimeng. Karena apa? Pola pikirnya, kacamatanya pakai kacamata hitam, sehingga semua yang tidak hitam. Nah inilah pertama ini. Jadi makanya mari kita bahkan bukan karena apa-apa, ini yang menjadi tugas kita. Jadi harus ditanamkan. Jangan sampai ada lagi murid kita, siswa kita, saudara kita masih melawankan, menfis-afiskan antara agama dengan negara. Ini pola pikir yang tidak benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah toleransi. Kita harus sadar betul bahwa hidup di negara Indonesia kan multikultur, multi agama, multi etnis, multi bahasa, ada banyak macam-macam. Di Sumeneb ada agama banyak, etnis banyak, bahasa banyak di Sumeneb. Ya seperti bahasa Baju, bahasa Madura tidak bisa. Di Masa Lembu ada bahasa Mandar, bahasa Baju, bahasa Madura, dan beberapa yang lain. Artinya hidup dalam situasi seperti ini kita harus toleran. Orang berbeda agama sejak zaman Kanjeng Nabi mungkin betul. Sehingga bagaimana kalau di pesantren ada konsep kafir, harus ada kafir dulu. Cuma secara tetap anti kekerasan. Nah, saya kira anti kekerasan sudah jelas. Jadi kita tidak bisa atas nama apapun mengatasnamakan apapun melakukan kekerasan. Tentu ada prosedurnya sendiri, termasuk kekerasan di dalam keluarga, kekerasan di dalam pendidikan. Meskipun setiap keluarga pasti butuh yang keras-keras, tapi itu urusan yang lain. Terhadap tradisi. Jadi tradisi di masyarakat kita tidak boleh langsung menghakimi. Bid'ah, kafir, sesat, ini begini. Jangan langsung begitu. Sudahkah kita memahami kenapa muncul tradisi ini? Substansinya apa?
Terus apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, nggak boleh. Begitu. Saya kasih contoh yang sederhana. Ada tradisi. Kalau tradisinya nggak ada Bapak Ibu. Kita kan biasa kelar mulai motor, mulai sepeda motor selamatan. Ya enggak Bapak Ibu? Mau tak selamat tidak senombak. Lanjut kita selamat. Saya mau nanya sampean, ada enggak dalilnya selamatan sudah motor? Enggak ada. Bu dokter enggak ada ibu ya? Enggak ada. Hadis enggak ada, Quran enggak ada. Tapi kenapa kita misalnya bid'ah kah? Sebentar. Orang yang kelar mulai sepeda motor, oleh kelar mobil, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mendapatkan nikmat dari Allah harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Penerimaan tradisi ini penting. Kenapa? Indonesia itu kaya dengan tradisi, sunnah kaya dengan tradisi. Sehingga 4 indikator moralitas beragama kalau ada di dalam diri kita, insya Allah ajudan bagian dari orang yang muda, bagian penting dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu selaku guru punya tugas penting, Bapak Ibu pengawas, Bapak pengawas juga punya tugas penting bagaimana mendiseminasikan moderasi beragama kepada para guru oleh pengawas, para guru kepada siswa-siswinya, karena yang ajunan tanamkan hari ini untuk kebaikan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Kasih Pais yang telah memfasilitasi kita semuanya bisa bersilaturahim. Lebih-lebih terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KKG PAISD dan seluruh pengurus yang telah berkenan menyelenggarakan acara, dan juga terima kasih para narasumber yang telah mengikuti diklat di BDK-nya dan hari ini bersedia diseminasi, karena ini guru PAI tanaman nilai pertama adalah keikhlasan dan kesabaran, sehingga apapun situasi setelah acara ikhlas dan bersabar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sedi setelah pasukan Alongku tempat Kak Dinto. Jadi semoga semuanya sehat walafiat, bisa mengajar dengan baik, mendiseminasikan moderasi beragama kepada seluruh elemen, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Tadi maka acara diseminasi penguatan moderasi beragama guru BASD saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Seharian bersama orang kasih cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam Allah wal maufiq ila qawmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada yang pasti bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi seluruh masyarakat baik di Kabupaten Sumeneb maupun di Indonesia. Rasanya wajib berterima kasih kepada Kementerian Agama RI, Pak. Kenapa begitu? Karena Kementerian Agama RI telah mengangkat isu yang sangat penting di Indonesia. Jadi isu moderasi beragama ini adalah isu yang sangat penting di Indonesia. Apalagi sejalan dengan tujuan dari RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Yang salah satu tujuannya adalah mengukuhkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga tercipta harmoni sosial Indonesia yang multikultural. Jadi makanya saya bilang yang wajib berterima kasih itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami sebagai pemerintah Kabupaten Sumeneb berterima kasih kepada pihak
Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang telah berkenan untuk bekerja sama dengan KKJPAI SD Kabupaten Sumeneb untuk menyelenggarakan kegiatan penting ini. Sekali lagi terima kasih. Adalah negara yang penuh karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti program moderasi beragama ini sukses bisa diterapkan di sini, bisa meningkatkan indeks kerukunan beragamanya, gitu. Berarti di Indonesia itu bisa diterapkan. Jadi harapan saya, ayo Bapak Ibu sekalian kita buktikan bahwa ini kita bisa loh berbuat untuk Indonesia, untuk persatuannya Indonesia. Ya Rabbana Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Bersebisari bisa ilas wa sifat wa ala Ya Allah, zat yang maha pengasih dan penyayang, sebagaimana yang Engkau saksikan dengan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi penguatan literasi beragama bagi keyakinan dasar. Tatakanlah kami dengan tatapan kasih dan sayang. Bukakanlah pintu kesehatan, keselamatan dan kebaikan. Karena tiada kesehatan, kebaikan serta keselamatan kecuali yang datangnya dari Engkau ya Allah. Ya Ghafur, ampuni dosa kami, orang tua, para guru, pendahulu dan para pemimpin kami. Berikan ridho-Mu atas acara ini. Berikan kami hidayah, taufik-Mu, agar kami bisa memahami dan bersikap serta mengimplementasikan moderasi beragama sebagai upaya memberikan Islam rahmatan lil alamin dalam berbangsa, bernegara dan beragama, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang Engkau dan Nabi-Mu perintahkan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.